Channel Sharing Tulus Kekristenan. Sharing ketiga, versi lebih mudah diserap oleh siapa saja. Dengan topik, Sang Hakim Yesus Kristus tidak menghukum. Sang Hakim Yesus Kristus tidak menghukum. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Sharing ketiga, versi yang diunggah pada tanggal 20 Mei 2024, yang baru lalu, Mbah tarik dari YouTube dan kemudian Mbah ganti dengan video yang telah disempurnakan susunan kalimat dan di dalam hal kecepatan berbicara. Dulu Mbah gunakan fasilitas teleprompter di aplikasi CapCut, tapi nampaknya tidak natural. Mbah jadi ngomongnya dikomando oleh aplikasi. Kini Mbah ganti dengan yang natural. Natural artinya ya yang alami lah. Dengan menulis naskah di atas kertas kemudian disajikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang terhormat. Yohanes 3:17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakiminya, bukan untuk menghakimi dunia. Ini kanlah kelanjutan daripada karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa atau supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Sampai bagian pertama ini dulu pembacaan kita. Kita bahas dulu. Lalu setelahnya kita akan lanjut ke bagian berikutnya dari Yohanes 3:17 ini. Kita sudah tahu bahwa tugas seorang hakim adalah menghakimi, yaitu menghukum orang berdosa. Walaupun semua orang telah jatuh ke dalam dosa, namun di ayat ini dikatakan bahwa Anak Allah Yesus Kristus diutus bukan untuk menghukum. Anak Allah Yesus Kristus itu adalah sang hakim. Karena diutus bukan untuk menghakimi. Berarti beliau hakim. Anak Allah Yesus Kristus diutus bukan untuk menghukum umat manusia yang berdosa. Melainkan untuk menyelamatkan mereka. Menyelamatkan umat manusia. Kita stop sampai di sini dulu. Kita mau membahasnya. Setelah itu kita akan membahas dua kata terakhir dari ayat ini, yaitu oleh Dia. Menurut kita sekalian, bagaimana kira-kira Sang Hakim Yesus Kristus menjalankan tugas pengutusan untuk tidak menghukum? Padahal beliau Sang Hakim. Tugasmu bukan bukan menghukum ya. Gitu kan kira-kira. Tugasmu menyelamatkan dunia ya. Kadang abah gaya Makassar. Ya, Bapak. Siap laksanakan. Menurut kita sekalian, bagaimana kira-kira Sang Hakim Yesus Kristus menjalankan tugas pengutusan untuk tidak menghukum, melainkan untuk menyelamatkan umat manusia. Bagaimana? Tentu saja dengan jalan mengampuni umat manusia. Yaudah, enggak apa-apa. Saya ampuni. Mengampuni umat manusia dari dosa-dosa yang mereka telah lakukan. Umat manusia menjadi selamat karena diampuni. Arti mengampuni adalah orang bersalah yang harus dihukum, dinyatakan tidak bersalah. Itu kan. Dengan otoritasnya sang hakim. Saya ampuni dengan otoritas dia. Bebas, saya nyatakan bebas. Ya entah karena apa. Kalau di dunia ya Mbah nggak mau ngomong entah karena apa. Tapi banyak itu keadilan tidak adil. Bagaimana caranya agar sang hakim bisa menyatakan manusia tidak bersalah? Bagaimana caranya? Padahal jelas-jelas manusia berdosa. Jelas-jelas manusia berdosa. Tentu saja sang hakim menggunakan otoritasnya. Langkah pertama sang hakim meniadakan hukum. Hukumnya
disingkirkan. Jika tidak ada hukum, maka dosa tidak diperhitungkan. Hukumnya disingkirkan. Jika tidak ada hukum, maka dosa tidak diperhitungkan. Sebab hukumnya sudah ditiadakan oleh sang hakim. Gitu kan? Maka orang berdosa yang seharusnya dihukum, namun dia tidak dihukum. Seharusnya dihukum, tapi tidak dihukum. Maka sang hakim akan melanggar hukum, karena dia membebaskan orang yang seharusnya dihukum, tapi dibebaskan dari hukuman. Kan sang hakim yang melanggar hukum. Oleh karena itu, sang hakim Yesus tidak diutus untuk menyelamatkan umat manusia dengan jalan mengampuni. Karena akan melanggar hukum, yaitu meniadakan hukum. Bukan. Ulangi, oleh karena itu sang hakim Yesus Kristus tidak diutus untuk menyelamatkan umat manusia dengan jalan mengampuni, yaitu meniadakan hukum. Hukumnya ditiadakan. Sebab beliau akan melanggar hukum. Melanggar kebenaran. Padahal beliau adalah akulah jalan kebenaran dan hidup. Melanggar kebenaran. Tidak benar. Yohanes 3:17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan umat manusia. Menyelamatkan umat manusia oleh dia. Ulangi. Yohanes 3:17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan umat manusia oleh dia. Bukan untuk menghakimi umat manusia, melainkan untuk menyelamatkan umat manusia oleh dia. Oleh sang hakim itu. Bagaimana? Artinya bukan dengan jalan mengampuni orang berdosa, melainkan menyelamatkan umat manusia oleh dia. Artinya sang hakim Yesus Kristus turun dari kursi kehormatan hakim, pergi menuju ke tempat si terhukum dieksekusi. Di mana tempat itu? Menggantikan itu, yaitu di kayu salib. Karena orangnya kan belum lahir, kita kan belum lahir. Pada saat itu seluruh umat manusia digantikan. Sang hakim Yesus Kristus menggantikan si terhukum menjalani hukumannya. Sehingga si terhukum tidak usah menjalani hukuman akibat dosa-dosa mereka. Enak. Masa nggak enak ya? Cara logis saya. Karena ini kejadian, terjadi. Bukan agama. Kau harus berbuat begini, nanti begini, nanti begitu. Dosamu begini, perbuatan baikmu begitu. Bukan, terjadi. Di Israel sana, itu yang sekarang perang-perang. Bukan perang, itu pembunuhan. Ini leweng lagi, Mbak. Itu di sana. Tidak usah menjalani hukuman akibat dosa-dosa mereka. Tidak usah digantikan. Sudah terjadi tahun 33 dan tempatnya kita bisa lihat. Tapi sekarang jangan ke sana. Sedang dihantam oleh Hezbollah. Nanti kita yang kena sasaran. Sebaiknya kita tidak ke sana sekarang. Belum bisa, nanti kalau aman ya baru ke. Tapi tempatnya ada. Bukit Golgota itu ada. Dan kita diselamatkan bukan oleh karena agama, tetapi oleh kenyataan bahwa Allah menjadi manusia, dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria, Bunda Maria, supaya sama, menjadi sama dengan kita, pakai daging orang, tapi tidak berdosa. Ini masalahnya. Wah, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan hafal saja, melainkan sampai meresap. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Supaya setiap orang yang percaya, ini artinya, kalau diterjemahkan 16-17, Yohanes 3:16-17, supaya setiap orang yang percaya, artinya supaya setiap orang yang mau digantikan hukumannya oleh Yesus Kristus, oleh sang anak yang adalah hakim ini,
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau tidak mau digantikan, ya kan pasti binasa dong. Dia dihukum. Karena orang berdosa harus dihukum. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang masih belum percaya, sekaranglah setelah mendengar berita anugerah Allah ini anugerah. Anugerah itu pemberian yang kita sebetulnya tidak pantas menerima ya. Tidak pantas. Anugerah Allah. Berita anugerah Allah akan keselamatan kekal keselamatan ini dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Yes, berubah status kita menjadi orang benar karena digantikan hukumannya. Yang dieksekusi itu Pak Yesus yang tidak berdosa. Tapi di dalamnya beliau itu Tuhan Allah sendiri. Jadi ada dua kodrat, kita ya orang, tetap aja orang. Satu kodrat, beliau dua kodrat. Itu masalahnya. Jadi jangan ngotot itu orang atau itu Tuhan. Tuhan kok dilahirkan oleh Bunda Maria? Bukan. Nanti ini video berikutnya nomor 4 ini Mbak akan bicara soal itu. Nyeleweng lagi Mbak. Memang perlu. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang masih belum percaya, sekaranglah setelah mendengar berita anugerah Allah ini, berita anugerah Allah akan keselamatan kekal. Bukalah hati sekarang. Terimalah anugerah Allah yang nyata di dalam Sang Hakim Yesus Kristus yang telah menggantikan posisi Anda. Tapi Anda kan belum lahir. Kuasanya saja. Matius 5:18. Kuasanya saja berlaku sampai beliau datang kembali sebagai hakim yang menghakimi. Ya sekarang, kalau saat itu, itu katanya anak-anak dulu, datang, set! Mungkin tidak ya, dengan trompet, dengan sangkakala yang dahsyat bunyinya. Aku datang di langit dengan segala kekuasaanku dan kemuliaanku. Apa bukan Tuhan ya? Pasti Tuhan dong. Segala bangsa akan meratap, iya sekarang saya mau. Terlambat kok. Sekarang aku hakim yang menghakimi. Dulu aku hakim yang menggantikan kau. Kamu tidak mau. Sekarang terlambat. Marilah sekarang ini. Mari kita terima. Bukalah hati sekarang. Mbak akan berdoa. Dan setiap malam Mbak berdoa. Selamatkanlah ya Tuhan. Orang Islam. Orang Buddha. Orang Shinto. Orang Konghucu. Orang Hindu India. Ada lagi Hindu Bali, orang ateis, banyak sekali orang ateis, orang animis, orang komunis. Bapak selamatkanlah mereka supaya mereka datang kepada Tuhan Yesus Kristus, bisa percaya karena Tuhan Yesus, Pak Yesus telah bersabda di Yohanes 6:44 dan 65. Cek, tak seorang pun bisa datang kepadaku, datang percaya. Kalau tidak ditarik oleh Allah Bapa, kalau tidak dikaruniai oleh Allah Bapa, ayat 65. Jadi harus didoakan seluruh dunia. Kalau Mbak melihat itu ya saudara-saudara yang sedang menunaikan ibadahnya menurut mereka yang berputar-putar itu di televisi, Mbak tumpang tangan. Selamatkan mereka ya Bapak. Karena tak seorang pun bisa datang kepada dikau kalau bukan dikau yang menariknya. Kasihan. Supaya mereka bersama-sama dengan kita di surga kekal selamanya. Ya. Bukalah hati, katakanlah, saya terima. Mau digantikan hukuman saya oleh Sang Hakim Yesus Kristus. Saya mau. Orang Makassar bilang, ero. Ya. Saya mau. Sampai di sini dulu. Mbah mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani dari sorga serta ekonomi berkecukupan berlimpah-limpah kepada para penonton video ini serta keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa di bumi dan berkuasa di sorga, nama yang maha kudus, Yesus Kristus. Amin. Jikalau berkenan berlangganan, tekanlah subscribe. Jikalau suka, ya, tekanlah like.
atau jempol yang ke atas. Kasihlah komentar. Jika ingin menolong keluarga atau teman-teman, bagikanlah video ini kepada mereka. Buatkanlah, tulislah komentar. Tidak usah sungkan, bahas terima kasih. Koreksi Mbak, atau apresiasi Mbak, kan gitu. Itu saja, jangan abstain, kasihan Mbak kan. Terima kasih. Sampai jumpa besok, insya Allah. Shalom.